agar hidup kita di alam yang fana ini manfaat, barokah, kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas untuk masing-masing kelak di sisinya dengan balasan yang tidak terhingga dari berbagai macam kenikmatan-kenikmatan surgawi. Maka barang siapa yang mau selamat, tempuhlah jalannya orang-orang yang selamat, para anbiya, mursalin, para siddiqin, syuhada dan salihin. Dan umat ini telah dicontohkan oleh generasi terbaik, yakni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam perkara din, perkara agama, kita telah didahului oleh orang-orang terbaik umat ini. Maka dalam beragama adalah al-ittiba. Rumusnya kita diperintahkan untuk benar-benar ittiba kepada mereka dengan ihsan. Berjalan di atas ilmu, berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjalan di atas athar yang bisa dipertanggungjawabkan dan sampai kepada orang yang mengatakan dan melakukannya dari hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, dari umat terbaik di qurunil mufaddalah. Al-mu'allif telah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya di antara masalah din yang perlu diketahui bahwasanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini merupakan sifat mereka yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan sebagai sebaik-baik umat manusia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Sifatnya mereka sebagai generasi terbaik yang Allah pilih, dan al-khairiyah itu tetap pada mereka, bersama mereka. Di antara sifat-sifat yang ada pada mereka, mereka senantiasa menjalankan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Baik. Juga senantiasa menjalankan nasihat, karena ad-dinun nasihah. Dengan sebab inilah terjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kalanya orang-orang yang menyelisihi syariat diperingatkan oleh para imam, para ulama, agar manusia tidak maftun, tidak terfitnah dengannya. Ada kalanya orang-orang yang mempelopori kepada kebidahan, yang mengajak untuk menyelisihi syariat Allah dan Rasulnya, sehingga manusia berjalan di atas tradisi, budaya, kebiasaan yang berbau syirik, berbau kekufuran dan kebidahan, serta maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syar'inya manusia diingatkan dari perbuatan-perbuatan tersebut, dan juga ia mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang mungkar dan keji ini. Ketika membicarakan dan mengingatkan manusia dari mereka, tidak dianggap ghibah, tidak dianggap ghibah. Dan ketika meninggalkan mereka atau menghajar mereka, tidak dianggap sebagai kezaliman, karena ada aturannya dalam syariat. Semua itu sebagaimana perkara hajar, pembaikotan, meninggalkan seseorang, mengingatkan seorang dari
ya, bahayanya. Juga ada aturannya. Tidak asal bersikap dan bertindak. Dan dalam hal ini para ulama telah berjalan di atas dawabit yang syar'i. Di antaranya bahwa saja ketika menjalani ini pembaikotan atau al-hajar sebagai nasihat, maka harus berjalan di atas dawabit yang syar'i. Di antaranya an yakunal hajru min ajlid din la min ajlil hawa. Hendaklah nyata hajar tersebut dilakukan dikarenakan urusannya adalah perkara agama, bukan karena hawa nafsu, karena kedekatan dengan si fulan ataupun si alan, ya, tapi karena agama, karena din, karena syariat, bukan karena hawa. Hati-hati, tidak sedikit yang terjatuh kepada kesalahan, bahkan salah yang fatal, yang akhirnya cemar dakwah, ruksak, ya, diruksak wajah dakwah yang sangat indah dan mulia ini oleh tasarruf sikap yang tidak betul, tidak tepat, karena tidak mengikuti jejak-jejak para pendahulunya dari salaf yang saleh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka harus dibangun hajar yang dilakukan itu di atas apa? Dasar din, bukan karena hawa. Baik. Juga hal itu dilakukan adalah hendaklah nyata hajarnya lirad'i, ya. Karena untuk menghalangi, ya, menghardik orang yang berbahaya terhadap umat, menghardik dan menahan orang-orang yang akan meruksak terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, bukan karena al-intiqam, dendam, karena sakit hati, ya, sakit hati dibawa ke dalam dakwah, itu berbahaya. Akhirnya dengan talbisnya tidak sedikit yang terbawa dengan kampanye untuk membela dirinya. Hadhihi fitnah. Ini musibah. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hajar itu untuk apa? Menahan dan menghardik, ya, seseorang karena bahaya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, terhadap syariatnya, terhadap persatuan dan ukhuwah kaum muslimin, bukan karena dendam, bukan karena sakit hati, bukan karena punya masalah dengan si fulan ataupun si alan. Nah, itu batasan-batasan yang perlu diketahui dalam tatbikul hajar. Dan juga an yakuna inda iqtida'il maslahah. Hal itu dilakukan ketika membutuhkan atau untuk sebuah kemaslahatan, untuk suatu kemaslahatan. Jadi tidak asal hajar, ya, tidak asal tinggalkan, jauhi, untuk sebuah kemaslahatan. Baik, hakada para ulama menjalani perkara ini. Jadi tidak seperti apa yang diinginkan oleh seseorang, si fulan begini, si fulan begitu. Dasarnya harus benar-benar din, syar'i, ya, bukan karena intiqam, dan memang betul-betul ada masalih yang lahir daripadanya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga tidak akan terjatuh kepada ghibah, tidak akan terjatuh kepada namimah yang muharramah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula, ya, patokan hajar yang syar'i adalah an yakuna lid-du'at ilal bidah. Hal itu dilakukan, hajar tersebut dipersembahkan kepada orang-orang yang menyeru kepada kebid'ahan.
du'at ilal bid'ah. Ya. Orang yang menyuruh kepada kebid'ahan. Orang yang menyuruh kepada fikrah-fikrah yang berbahaya. Nah, orang yang mentalbis ya, manusia ya, yang akhirnya terjatuh kepada fikrah-fikrah yang berbahaya seperti ini. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun ya. Naam, kalau seandainya seseorang adharul khair, berjalan di atas manhaj yang benar dalam tatbiknya, ya, tapi kita tidak tahu sarairnya, dalemannya, ya, itu bukan urusan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW memperlakukan munafikin sebagaimana kaum muslimin, karena zahirnya ya seperti kaum muslimin. Mereka berjuang ada dalam barisan perjuangan. Mereka ya salat ada dalam jamaah kaum muslimin. Mereka jihad bahkan juga ada. Tetapi orang-orang yang berpenyakit seperti itu tidak jauh daripada adanya syubhat-syubhat, kemudian menyemburkan syubhat-syubhat dan talbisnya kepada barisan, dan ini yang berbahaya. Kalau seperti itu bukan bagian kita urusannya. Ya, ini masalah-masalah batiniyah, qalbiyah, bukan urusan kita. Cukup lahiriah. Apabila lahiriahnya ya muskilah, meruksak ya manhaj, meruksak dakwah, hati-hati. Nah, apabila yang ditokohkan dianggap hebat di hadapannya, berlindung di balik para ulama, ta'anni, hati-hati, waspada. Jadi hajar itu dilakukan kepada orang yang menyeru, ya, menyeru kepada mukhalafah syar'iyyah, ya, seperti kepada kebid'ahan, dan tidak diberlakukan kepada orang-orang yang tidak menyeru kepada fikrah-fikrah yang menyelisihi kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kebid'ahan dan kesesatan. Baik, mungkin atba ini mabtun, tidak tahu jalan, atau taunya ya setengah-setengah. Sabar untuk mengilmuinya. Itu dobit, patokan yang diajarkan oleh para ulama. Kita memperlakukan lahiriahnya, urusan batiniyah, ya, kulub, dalemannya serahkan kepada Allah sebagaimana Rasulullah menyerahkan daleman kulub al-munafikin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan menghisabnya. Subhanallah, dakwah perlu di atas basirah, perlu di atas ilmu. Dan juga an yakunal hajru min kibali ahli ilmi. Hal itu dilakukan oleh ahlul ilmi. Hal itu dilakukan oleh ahlul ilmi. Orang yang mengerti, yang fahim. Kalaulah misalnya para ulama mengingatkan bahaya ihya utura sururiyin, tahu dengan rinci ya bagaimana tasarrufnya, ruksaknya dakwah ini, barisan ahlus sunnah salafiyah di negeri-negeri kaum muslimin, ya hati-hati. Jangan dibela-bela. Ini perbedaan ijtihad misal. Ijtihad ada yang benar, ada yang salah. Khilaf ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalaulah khilaf diperbolehkan dalam segala perkara, ini kan ijtihad, ini kan khilaf. Baik. Khilaf antara sunnah dengan bid'ah. Ini adalah mamduh, terpuji. Ibtirak antara sunnah dengan bid'ah terpuji. Tidak bisa disamakan antara sunnah dengan bid'ah. Antara syirik, kekufuran dan tauhid tidak bisa disamakan. Antara taat dengan maksiat tidak bisa disamakan, mesti akan berselisih. Oleh karena ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kembali kepada bimbingan ahlul ilmi para ulama, maka kita tidak akan salah kaprah dalam menerapkan hajar, dalam menerapkan tabdi', dalam mentadlil ya, manusia, sehingga tidak akan salah dalam penerapan ghibah, tidak akan salah ya dalam
mengingkari manusia. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu diantara dawabit yang diingatkan oleh para ulama secara ringkas, bisa diperluas dalam uraian penjelasan para imam, para ulama ahli hadits. Adapun berbicara terhadap mereka yang jelas membahayakan terhadap umat ini, maka tidak dianggap ghibah, bahkan masyru'. Bahkan dikatakan oleh Syekhul Islam min aujabil wajibat, termasuk kewajiban yang sangat diwajibkan adalah menegakkan hujah kepada manusia, kemudian membantah, menegakkan hujah, membantah mereka supaya kembali kepada yang benar, dan supaya manusia kembali kepada yang benar. Apabila tidak kembali, maka ingatkan manusia dari kesalahan dan kesesatannya dari jalan Allah dan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beragama yang diajarkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah taala, seperti dikatakan oleh Al-Hasan bin Ali Al-Iskafi rahimahullah taala, sa'altu Aba Abdillah Ahmad bin Hanbal an ma'na al-ghibah. Aku bertanya kepada Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal tentang arti daripada ghibah. Apa jawaban beliau? Qala idza lam turid aibar rajuli, apabila tidak engkau maksudkan, tidak kau inginkan kecacatan seseorang, kecacatan pribadi seseorang, kalau tidak kau maksudkan terhadap kecacatan aib seseorang, itu bukan ghibah, tapi itu nasihat, itu dakwah. Qultu farrajul, dan kata Al-Hasan bin Ali, farrajul seseorang, yaqul, dia berkata fulanun lam yasma' wa fulanun yukhti. Ahlul hadis mengatakan kepada umat ini, fulan tidak mendengar hadis tersebut, fulan yukhti, fulan salah dalam meriwayatkan hadis itu. Qala, Imam Ahmad mengatakan bahwa itu bukan ghibah, karena tidak bermaksud aib, kecacatan seorang diri, seorang muslim. Dan beliau mengatakan lau tarakan nasu hadza, kalau manusia meninggalkan ini, tidak mengingatkan dari kesalahan seseorang dalam ilmu, masalah-masalah ilmu, masalah-masalah dakwah, kalau manusia meninggalkan hal ini, tidak mengingatkan seseorang dari kesalahannya, kesesatannya, penyimpangannya, lau tarakan nasu hadza lam yu'raf as-sahihu min ghairihi, tidak diketahui yang benar dari yang lainnya. Paham tuh? Ini dakwah Ahlus Sunnah, dakwah salafiyah min zamanin qadim, dari dulu sampai yaumul qiyamah. Barang siapa yang mau selamat dalam beragama, tempuhlah dan teladanilah cara mereka di dalam berislam, di dalam mengamalkan Islam, di dalam mendakwahkan agama yang agung dan mulia ini. Dikatakan pula oleh Zaid bin Aslam rahimahullah ta'ala, innamal ghibatu liman lam yu'lin bil ma'asi. Taib, sesungguhnya ghibah itu dianggap ghibah bagi seseorang yang tidak terang-terangan dengan kemaksiatan, dan bid'ah termasuk daripada maksiat. Maka hati-hati dari membicarakan seseorang, menjatuhkan seseorang, apalagi jelas min ahli ilmi, ahli khair, ahli fadl. Ini taib, lam yu'min bil ma'asi, tidak boleh ghibah, namimah, menjatuhkan, menghabisi kehormatannya. Ini bukan dak besar. Tetapi ghibah itu dibolehkan bagi orang yang terang-terangan dengan kemaksiatan, mengajak kepada perkara-perkara yang menyelisihi syariat, mempelopori orang untuk terjatuh kepada penyimpangan dalam beragama ini. Dikatakan pula oleh Ismail
Al-Khadabi rahimahullah ta'ala, haddatsana Abdullah bin Ahmad. Qala qultu li abi. Kata Abdullah, aku berkata kepada ayah, ma taqulu fi ashabil hadits? Apa yang kau katakan pada ashabul hadits, ahlul hadits? Mereka ya'tuna asy-syekh, datang kepada seorang syekh. La'allahu an yakuna murji'iyan aw syi'iyan. Boleh jadi syekh tersebut seorang murji, akidahnya akidah murji'ah, atau akidahnya akidah syiah. Aw fihi syai'un min khilafis sunnah, aw fihi syai'un min khilafis sunnah. Atau syekh tersebut ada sesuatu dari penyelisihannya kepada sunnah, berjalan pada seorang syi'i murji, atau ada penyelisihan dari syekh tersebut terhadap sunnah, terhadap manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan kepada Imam Ahmad, ayasa'uni an askuta anhu? Apakah leluasa bagiku untuk diam darinya? Am uhadzira anhu, ataukah saya peringatkan manusia dari orang itu? Faqala abi, maka berkatalah ayahku, kata Abdullah bin Ahmad, in kana yad'u ila bid'atihi, apabila syekh itu menyeru, mengajak kepada kebid'ahannya, wa huwa imamun fiha, dan dia sebagai imam padanya, wa yad'u ilaiha, dan menyeru kepadanya, na'am, iya, tuhadzir anhu, kamu peringatkan manusia darinya. Peringatkan, hati-hati dari majelis yang akan merusak agamanya, perkara prinsip, perkara akidah. Jangan diambil dari orang-orang murji'ah, syiah yang jelas berbahaya, bertolak belakang dengan sunnah Rasulullah, atau sesuatu dari mukhalafah, penyelisihan terhadap syariat ini, dari sunnah Rasulullah. Hati-hati daripadanya. Demikian bimbingan salaf, bimbingan para imam, para ulama di dalam menyikapi al-munkar, al-batil, di dalam muamalah antara satu dengan yang lainnya dari kaum muslimin. Dikatakan pula oleh Ali bin Salamah Al-Lubaki rahimahullah ta'ala, sami'tu Ibn Uyainah, aku telah mendengar Ibn Uyainah yaqul thalathatun, ada 3 kelompok, laisat lahum ghibah, tidak ada ghibah untuk mereka. Jadi tidak dianggap ghibah bagi mereka 3 kelompok ini apabila seseorang membicarakannya. Nah, siapa mereka? Minhum al-fasik al-mu'lin bifiskihi, orang fasik yang terang-terangan dengan kefasikannya. Membicarakan orang fasik yang terang-terangan dengan kefasikannya bukan termasuk ghibah. Kenapa? Karena akan jadi nasihat bagi orang lain supaya hati-hati dari fulan ataupun fulanah. Nah, hati-hati dari orang fasik yang terang-terangan dengan kefasikannya. Dan juga tidak termasuk ghibah membicarakan al-mubtadi' alladhi yad'u an-nasa ila bid'atihi, dari seorang mubtadi' yang menyeru manusia terhadap atau kepada kebid'ahannya. Acara-acara bid'ah diserukan. Nah, ingatkan manusia dari itu semuanya, supaya tidak terjatuh kepada kesalahan di dalam beragama. Selama ini dijalani oleh umat ini, oleh kaum muslimin, maka akan tertutup celah-celah syaitan, celah-celah bagi syaitan dan juga bala tentaranya untuk merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Terkekang. Naam, syaitan terkekang, bala tentaranya dari kufar, munafikin, mulhidin, ahlul ahwa, ahlul dhulal, ahlul bid'ah, dan juga al-usat, ahlul ma'asi. Demikian pula dikatakan oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, mengingatkan kepada umat ini rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang alhamdulillah kita merasakan nikmat dan barokah dakwah yang agung dan mulia ini, dakwah Ahlussunnah, dakwah salafiyah,
dibangun di atas ilmu, tidak di atas hawa, dibangun di atas kejujuran, tidak dibangun di atas kepura-puraan. Tidak dibangun di atas kedustaan, dibangun di atas amanah, tidak di atas pengkhianatan. Benar-benar semuanya berlomba-lomba untuk mencari ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menjadikan semua aktivitasnya, gerak-geriknya, amalannya sebagai persiapan untuk bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Bagaimana mau bertemu dengan Allah? Ya, dia berbekal dengan hati yang penuh dengan dosa. Dosa syirik. Dosa apa? Ma'asi, ya, dari berbagai macam kesalahan-kesalahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadallah, ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh rahimahullah ta'ala bin Baz mengingatkan dalam nasihatnya berkenaan dengan ini. Idza jahara bibid'atihi, apabila seseorang terang-terangan dengan kebid'ahannya, au ma'siyatihi, maka kata beliau la ghibata lahu, tidak ada ghibah baginya apabila engkau bicarakan dia. Tidak ada ghibah. Alladzi yujahiru, ya. Dan orang yang terang-terangan wa yashrabul khamra, mabok, ya, teler, ini miras, terang-terangan, yuqalu innahu fajir, maka dikatakan bahwa dia adalah orang durhaka, pendosa. Yuqalu innahu fajir, ya, terang-terangan dengan, ya, dosa, khamr, miras, zina dan lain sebagainya, maka dikatakan dia fajir, orang bejat, ruksak. Atau terang-terangan bitadkhil, dengan rokok misalnya. Wah, pas saja. Terang-terangan bidukhan, katakan fajir. Ya. Atau terang-terangan halikul lihah, sengaja krek. Wah, ini. Hal lagi batalahu, tidak dianggap ghibah membicarakannya. Subhanallah. Istinbat para ulama. Kenapa? Karena huwa fadha nafsahu. Nah, menyingkapkan dirinya untuk dosa, untuk berdosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dianggap ghibah. Baik. Wa hakadha, demikian pula kata beliau rahimahullah taala, man a'lana bid'atahu, ya, orang yang terang-terangan dengan kebid'ahannya, mengumumkan kebid'ahannya, kalladzina yabtadi'una bil ihtifalat, seperti orang yang mengadakan kebid'ahan dengan berbagai macam perkumpulan, dengan berbagai macam perayaan-perayaan. Bil mawalid, hari ulang tahun, ya, semuanya pakai ulang tahun. Ya. Taib. Nah, ini tidak dianggap ghibah, mengingatkan manusia yang menyeru, mengajak kepada berbagai macam perayaan, bil mawalid au bilailati 27 min Sya'ban, ya, acara taib 27 Sya'ban atau Lailatul Isra Mi'raj, di mana mereka za'amu, ya, menduga itu sebagai ibadah, padahal bukan syariat yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau bil bina 'alal kubur, ya, membangun di atas kubur, kubah. Atau tajhiz, yang mengistimewakan sebuah kuburan dengan mungkin di keramik, dicat supaya kelihatan ini adalah mbah yang harus dimuliakan, karuhun dan seterusnya, tajhiz. Kemudian wa'dul kibalai, meletakkan kubah-kubah padanya, yungkaru alaihim, itu semuanya, ya, mesti diingkari terhadap mereka. Ingkari mereka. Apakah dengan lisan, dengan tangan, dengan lisan? Ingkari supaya manusia tahu mana syariat dan mana perkara-perkara yang tidak diajarkan dalam Islam, dalam agama. Wa yuqalu hadza la yajuz. Dan dikatakan kepada mereka bahwa semua ini tidak boleh. Katakan kepada mereka, hadza la yajuz, hadhihi bid'ah, ini adalah perkara bid'ah. Al-maksud man adhara bid'atahu wa ma'asihi la ghibatalah, dan yang Syekh maksud bahwasanya barang siapa yang
menampakkan kebid'ahannya dan kemaksiatannya kepada manusia, bahkan mengajak manusia untuk melakukan itu, tidak ada ghibah terhadapnya. Membicarakannya bukan ghibah. Fi ma'alana, pada apa yang dia terang-terangan. Taqulu tara fulanun adharul bid'ah al-fulaniyah yad'u ilaiha ihdharu. Kamu katakan, kamu melihat si fulan menampakkan kebid'ahan ya fulaniyah dan mengajak menyeru kepadanya, ihdharu, ingatkan manusia dari mereka, dan itu bukan termasuk bukan termasuk ghibah yang dilarang di dalam agama, bahkan perkara yang diwajibkan sebagai bentuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Karena Rasul mengingatkan dalam hadis Abu Sa'id, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, fa huwa ad'aful iman. Dan yang perlu diingatkan bahwasanya ya, apabila ada seseorang yang mengatakan yang penting kan hatinya ingkar, enggak apa-apa kita kumpul di situ, hatinya ingkar. Bukan seperti itu yang dicontohkan oleh salaf. Mengingkari dengan hati, tinggalkan itu semuanya. Hati itu lemah, khatofah, mudah untuk menyambar dan tersambar oleh syubhat dan fitnah. Bahkan bid'ah akhirnya seperti siapa Muqatil bin Sulaiman yang tadinya alim, ulama, mufassir, bahkan dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, manusia butuh kepadanya. Manusia butuh kepadanya dalam tafsir, dalam ilmu, ya, tafsir. Tetapi ketika ya terjatuh kepada fikrah mujassimah setelah duduk dengan ahlul bid'ah, melayani ya mujadalah, debat, kemudian masuk syubhat kepadanya, akhirnya menjadi orang yang sesat. Syubhat itu masuk, kemudian merusak pikirannya, akhirnya terbawa kepada fikrah yang salah tersebut, sehingga para ulama memperingatkan ya dari Muqatil bin Sulaiman ini. Padahal ulama besar sebelumnya diperingatkan oleh para ulama, para imam akan bahaya pemikiran seperti Muqatil bin Sulaiman sampai terjatuh kepada mujassimah, akidah kufriyah, sampai dikufurkan oleh para ulama, dikafirkan oleh para ulama, tinggalkan, bahkan sampai dikafirkan. Demikian supaya manusia tidak terjatuh kepada kesalahan. Lah bagaimana dengan orang yang katanya wah gelarnya ya syekh, kiai atau dan sebagainya, mengajak manusia untuk wahdatul adyan, mempelopori pesantren multi agama. Semua agama itu sama, semua agama itu baik. Wah, ini adalah antek-antek Dajjal sebelum turunnya Dajjal, berdusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ingatkan manusia dari pemikiran yang membahayakan mereka, peringatkan kaum muslimin dari kebid'ahan bahkan kekufuran tersebut. Baik. Dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, idza kana ar-rajulu mukhalitan fi sayr li ahli syarr yuhadzar anhu. Sampai dikatakan oleh Syekhul Islam dan para ulama, apabila seseorang bergaul campur dalam jalannya ya dengan ahlu syarr, orang yang ruksak, bejat akidahnya ya, juga muamalahnya ruksak. Apabila berbaur bersama, bergaul dengannya, bermasalah akrab dengannya, terus kesana sini dengan mereka, yuhadzar anhu, diingatkan darinya, supaya manusia selamat dari kerusakan-kerusakan yang ada, tidak terjatuh kepada kerusakan. Lihat akibat pergaulan apa yang terjadi, hampir ya, anak-anak sekolah ini, sekolah-sekolah yang bangga dengan berbagai macam ya perolehannya, rusak dengan sebab pergaulan bebas. Taib, rusak dengan sebab pergaulan bebas. Laki-lakinya, wanitanya. Maka berlindunglah kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita, anak kita, keluarga kita selamat dari berbagai macam syarr, kerusakan-kerusakan yang ada menyebar di tengah-tengah kehidupan ini. Dikatakan pula oleh Muhammad Abdullah ya bin Abi Zamanain rahimahullah ta'ala, walam yazal ahlu sunnah ya'ibuna ahlal ahwa al-mudillah wa yanhauna
an mujalasatihim wa yukhawifuna fitnatahum wa yukhbiruna bi khilafihim wa yukhbiruna bi khalaqihim wa la yarawna dzalika ghibatan lahum wa la ta'nan alaihim. Dikatakan oleh beliau rahimahullah taala bahwasanya masih tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan cacat aib kepada ahlul ahwa yang menyesatkan, dan masih terus Ahlus Sunnah melarang mereka untuk duduk dengan ahlul ahwa al-mudillah dan mengingatkan, menakut-nakuti mereka dari fitnah mereka ahlul ahwa al-mudillah al-bid'ah, wa yukhbiruna bi khalaqihim, dan menghabarkan menghabari mereka dengan akhlak-akhlaknya atau kedustaan-kedustaan mereka, dan mereka melihat bahwasanya mengingatkan manusia dari ahlul ahwa dan al-mudillah yang menyesatkan, dan mengingatkan dari duduknya dengan mereka, bermajelisnya dengan mereka, mereka tidak menganggap hal itu ghibah untuk mereka ahlul ahwa dan bid'ah, dan bukan sebagai ta'an, jarah kepada mereka, bahkan sebagai nasihat, sebagai apa? Ibadah, sebagai al-amru bil ma'ruf dan nahyi 'anil munkar, agar umat ini selamat di dalam beragama. Dunia yang sangat singkat, umur tidak panjang. Kapan kita memperbaiki diri? Jangan sampai hidup ini terus terjatuh kepada kesalahan lagi, kepada kesalahan lagi. Jangan sampai hidup ini terjatuh kepada kesesatan lagi, kesesatan lagi. Orang yang telah terjatuh, terpuruk kepada berbagai macam kesalahan-kesalahan, kesesatan, maka apabila ada yang aneh-aneh di dalam dakwah, ya, tamyi di dalam dakwah ini sangat memayahkan dan akan merusak perjalanan dakwah. Oleh karena itu ikhwan fillah, kembalilah kepada bimbingan kibar ahli ilmi, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan keselamatan di dalam menempuh jalan kepadanya. Mudah-mudahan Allah berikan lana wa lakum jami'an ilman nafi'a dan taufik wasadad wal istiqamah ala dinih ila yaumi yalqah. Mudah-mudahan apa yang diuraikan di atas yanfa'una wa yanfa'ukum jami'an. Naktafi insyaallah bihadzal qadar. Sallallahu ala Muhammadin walhamdulillah.